Jadi gini, kalau untuk perihal omset Kang ya, mungkin Ratusan juta kah, miliaran gitu. ya mungkin kalau orang-orang yang baru terjun nggak expect dan nggak mungkin, wah kok bisa sih segitu gitu. Saya aja dulu awalnya hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya di channel Kamatisna ya di sini. Nah, di video kali ini sangat spesial ya teman-teman. Saya itu kedatangan distributor yang di Jepara. Nah, saya cerita sedikit ya, distributor yang di Jepara ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol ya gimana prosesnya dari mulai awal sampai sekarang dengan udah lumayan omsetnya sampai ratusan juta ya teman-teman. Dan itu udah ada datanya langsung dari pusat ya, dari kita. Karena kan data tiap bulan untuk khusus distributor itu udah ada ya di kota mana berapa itu. Nah, yang di Jepara ini udah lumayan ya, omsetnya bisa nyampe 100 juta lebih ya teman-teman. Nah, makanya kita akan tanya-tanya, kita akan telisik prosesnya seperti apa. Ya, ini rekan saya bersama Kang Odi. Weh, Kang Odi ya. Iya. Nah, ini lokasi tokonya di Jepara ya dia? Iya, di Jepara tentunya. Kalau misalkan kalian emang pengen tahu lebih lanjutnya, bisa nanti apa ya berkunjung ke sana. Pokoknya patokannya nggak jauh dari perbatasan Kudus Jepara lah. Oh ya, perbatasan Kudus sama Jepara ya. Jadi buat teman-teman yang daerah Kudus Jepara bisa langsung aja datang, nanti untuk nomornya bisa di ini ya, nanti bisa langsung hubungi aja. Dan sebenarnya Odi juga dibantu promosi sama online juga ya? Iya, sama online juga Kang tentunya. Kalau misalkan kita ngandelin offline itu ya mungkin hanya per harinya tuh berapa lah gitu kan, tahu sendiri gimana sih kayak warung-warung gitu kan ya, cuman yang datang tuh hanya konsumen-konsumen sekitar itu aja gitu loh. Jadi beda kalau kita main online tuh ya mungkin mencangkup seluruh Indonesia gitu. Ya. Nah, di sini sebenarnya ada titipan-titipan pertanyaan ya, dari subscriber saya. Yang pertama ya, bagaimana nih perkembangan tokonya sekarang? Untuk perkembangan toko tentunya alhamdulillah ya Kang ya. Jadi kita itu ya mungkin mulai dari awal rintis itu ya dari nol juga. Tentunya Kang juga udah tahu kan kayak gimana gitu ya. Nah, alhamdulillah sekarang udah berkembang karena ya kita juga dibantu dengan online, selain offline juga onlinenya kita jalan juga alhamdulillah ya. Karena mungkin kalau emang cari untung lebih besar lagi gitu ya mungkin harus berjalan dengan onlinenya juga Kang gitu sih. Tapi untuk progres sekarang itu alhamdulillah kita tuh udah jalan ramai juga, selain dari offline, onlinenya juga alhamdulillah. Berarti sekarang udah bisa ngasih harga reseller ya? Iya, karena memang udah join jadi distributor yang memang khususnya yang distributor DB dari daerah Jepara. Iya. Jadi perlu teman-teman ketahui ya, di sini saya mau menegaskan bahwa memang Odi ini awal-awal nggak langsung join distributor ya, awal-awal ambil paket reseller. Nah, jadi kayak gitu ya, dan lama kelamaan, nah setelah besar ternyata pasarnya udah banyak, peminatnya udah banyak, marketnya udah ada, baru Odi beraniin ambil yang join ke distributor. Jadi kayak gitu ya. Nah, ya awal juga saya kan nggak terlalu langsung muluk-muluk, pengen langsung gede gitu loh. Jadi dari kecil dulu guys. Jadi misalkan kalau emang kalian itu penasaran kayak gimana gitulah skemanya untuk cara berjalannya ini tuh. Jadi saran dari saya sih jangan dulu yang langsung gede-gede gitu. Saya aja dulu awalnya hanya dari 1 juta ya Kang ya. Berkembang terus kesini yang ngambil tingkat sampai jadi distributor sekarang ini alhamdulillah sampai ya lumayan lah untuk profitnya itu udah berjalan kurang lebihnya di 6 bulan lah, udah lumayan gitulah. Udah lumayan berarti ya, offline-nya jalan dan online-nya jalan. Nah, jadi untuk pemula nih, Udi dulu kan ambil paket yang 1 juta nih ya. Nah, itu progresnya dari 1 juta sampai sekarang itu step by step-nya kayak gimana? Jadi kalau progresnya itu pribadi saya ya, kita kan ambil paket 1 juta itu bukan dalam arti kita pengen langsung dar gimana gitu loh. Jadi kita harus tes pasar dulu guys. Jadi misalkan tahu nih di tempat daerah-daerah misalkan di tempat saya di Jepara ya. Nah kalau di Jepara itu kan tentunya ada raksasa juga ya. Di sana tuh banyak juga supplier, pabrik-pabrik kayak yang petani-petani kayak gitu loh, pengepul-pengepul ya semacam itulah.
Nah itu tuh karena banyak juga yang meragukan sebetulnya. Tapi dengan konsistensi kita, terus kita juga pengen tahu nih di sana tuh yang ramenya apa, dan ternyata alhamdulillah mereka menerima dan cocok dan tahu nih si apa ya rasa-rasa yang gimananya itu di sana tuh yang ramenya apa. Nah ya untuk kedepannya ya kita nggak ambil pusing, jadi langsung aja gitu loh. Nambah lagi karena di sini kan alhamdulillah yang kemarin dari 1 juta itu tuh semuanya jalan, dan saya jadi udah tahu gitu loh market pasar di sana tuh yang ramenya apa. Jadi kalian harus lebih tahu ini, jadi apa ya namanya tuh, harus tahu dulu tes pasarnya, jadi jangan langsung yang gede gitu. Saran dari saya sih kalau emang pengen benar-benar merintis itu dari kecil dulu. Nah kita kan nanti kalau kalian udah tahu nih kan ya Kang ya, udah tahu sih marketnya, rasa-rasanya apa, nah itu baru jadi repeat terus gitu. Jadi sampai berkembang saya seperti saya ini gitu loh. Nah, jadi kenapa bisa lebih cepat? Karena memang untuk ecer itu si profitnya lumayan tebal. Iya. Jadi bisa lebih dari 2 kali lipat malah. Jadi gitu itu sebenarnya tergantung ke tiap daerah ya, mungkin iya. berbeda. Tapi minimalnya itu ambil profitnya kurang lebih sekitar 100% ya. Itu untuk harga ecer. Ya. Gitu. Dan saran dari saya sih kalau emang mau berbisnis dari ini tuh dari hasil untungnya ya, jangan langsung kita ambil gitu. Mending jadi lebih diputar lagi digulung salju gitu loh. Jadi terus sampai saya alhamdulillah udah sebesar ini ya Kang ya. Alhamdulillah ya kemarin juga udah pernah sawan. Jadi sekarang itu udah lumayan besar ya untuk omsetnya. Nah bulan sekarang itu kan kalau distributor tiap bulannya itu dipantau dari pusat langsung ya, dan memang untuk omsetnya udah lumayan lah, nyampe ratusan. Nah ini jadi terus di daerah Jepara sama Kudus itu ada kompetitor nggak, atau ada pesaing nggak? Nah gimana nih cara menghadapi pesaing-pesaing gitu? Ini tentunya ya bagi rekan-rekan ya, katakan yang di Pulau Jawa ya, Jawa Tengah ya, katakan khususnya kalau di Jepara atau daerah sedekat sekitaran Jawa Tengah itu ya, saya yang di Jepara dekat sekitaran Kudus lah ya. Kalian udah pada tahu lah di sana persaingannya kayak gimana, didominasi dengan apa gitu. Tapi saya enggak apa ya, pengen beda dari yang lain gitu loh. Karena di sana tuh kebanyakannya ya brand yang yang sebelah ya, tetangga. Cuman saya konsisten di DB produk ini. Kenapa ya? Di sana juga banyak yang nanya gini, Kang kok beda sama yang lain gitu loh. Hanya ini doang yang ada di sini. Nah itu tuh jadi poin plus. Jadi misalkan kalau kalian di tempat-tempat kalian nih banyak yang mainnya tuh di brand brand lain-lain ya, bukan dari DB ya tentunya. Nah, jangan jadi apa ya, jadi patokan. Aduh, di sini kebanyakannya ya minder, kebanyakannya tuh brand sebelah loh. Di sini DB belum ada. Nah, itu justru peluang besar, guys. Poin plus ya. Poin plus karena mereka pun jadi penasaran, kok ada brand baru gitu loh di sini. Nah, nyoba. Nah, di sana juga kemarin begitu. Kang kok di sini brandnya kayak gini ya, DB gitu. Sedangkan di sini tuh brand ini kebanyakannya ya saya cobain, sharing-sharingnya itu juga poin plusnya kita harus bisa edukasi ke konsumen ya. Ya terus untuk edukasinya, terus cobain ya, alhamdulillah mereka malah cocok dan jadi langganan gitu. Jadi langganan. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, di sini kita akan pertanyakan yang lebih dalam ya, pertanyaan yang lebih dalam. Jadi pertanyaannya ini pasti banyak yang penasaran ya. Sekarang omsetnya berapa? Nih? Waduh, omset. Omsetnya berapa? Omset ya. Gimana ya cara ininya? Kurang lebih misalkan berapa persen atau gimana gitu? Kan ya. Kalau saya ambil minimnya aja lah, di minim itu per bulannya itu kalau lagi ya sepinya ya, kita sepi aja lah, ambilnya ya kurang lebih di 50 juta ada. Kalau lagi rame itu malah bisa lebih sampai ratusan ya, alhamdulillah. Gitu. Memang sekarang pasarnya memang lagi. Iya, nah kita sekarang kan lagi ada penurunan. Kayak mungkin semuanya juga kalian udah pada tahu ya, di sekitaran yang kayak gini tuh sekarang lagi ada penurunan. Ya sebenarnya lagi ekonomi lagi turun. Iya. Jadi nggak di bisnis ini aja, tapi memang di semua bisnis tuh sekarang lagi turun ya. Iya. Ya kita lagi sepi-sepinya itu ya kisaran ya kurang lebih sekitar segitu. Nah, rame gitu. Ini ya buat teman-teman nih ya. Kasih dong tips buat penonton ya yang mau memulai usaha ini. Tipsnya nih. Tipsnya ya Kang ya. Tadi kan seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Tips dari saya sih lebih baik kalau kalian ya di wilayah-wilayah kalian misalkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya.
pengen langsung terjun ke bisnis kayak gini tuh, saran dari saya ambil dulu aja yang kecil, tes pasar. Terkecuali kalau emang kalian udah jalan ya, udah berkecimpung di bidang ini, kalian bisa langsung ambil dan list tersendiri gitu loh. Karena di tempat ini juga ya, kita juga ada beberapa katalog-katalog, nanti kalian bisa apa ya, bisa list custom lah sendiri. Tapi kalau misalkan yang baru nih ya Kang ya, saran dari saya lebih baik ambil paket usaha aja gitu loh. Paket usahanya kan banyak ya, mulai dari berapa sih Kang kalau di sini biasanya? Kalau kita sih biasanya bikin program dari modal 500.000 sih. Nah, dari 500.000 aja itu udah cukup guys. Jadi untuk tes pasar. untuk tes pasar dulu, kayak sebelumnya saya udah jelasin ya, tes pasar dulu di sana yang ramenya apa, terus udah jalan nih, oh ternyata di sini udah tahu gitu loh si rasa-rasanya yang rame itu apa, terus yang ini tuh jalan gak gitu loh. Nah, nanti kalau misalkan jalan semuanya, ya itu udah peluang besar guys. Jadi jangan khawatir. Jadi kalian bisa mau ambil ke up-nya, ke atasnya lagi juga itu gak masalah. Gitu. Jadi sebenarnya bisa jadi peluang usaha yang memang di daerah itu belum ada ya. Iya, ya contohnya kan Odi dari awal itu produk DB itu dari Jepara itu belum ada. Gak ada sama sekali. Saya jamin gak ada karena saya langsung terjun ke sana ya. Saya langsung cari-cari kan. Langsung survei. Ternyata di sana tuh didominasinya dengan merek lain. Gitu. Ternyata DB belum ada di daerah Jepara. Nah, terus, sekarang mendominasi ya. Iya, alhamdulillah ya. Sekarang juga mereka juga malah yang buka-buka di sana, yang brand yang tetangga itu penasaran gitu loh. Kok berani gitu loh Kang ambil brand di tempat yang dominasinya brand bukan DB gitu loh. Tapi malah jadi poin plus loh. Itu poin plusnya tuh, jadi mereka penasaran dan ternyata sudah coba-coba masuk, alhamdulillah gitu loh. Jadi kalian jangan khawatir misalkan, oh di sini apa ya, banyaknya brand sebelah gitu loh, terus minder gitu loh. Jangan minder guys. Jadi yang namanya pengusaha tuh harus konsisten tentunya. Jadi konsisten di satu tujuan itu loh gitu. Kayak semacam brand DB ya DB aja gitu loh. Saya juga nggak ya, emang sih banyak yang nyaranin di sana untuk ambil produk ya, saya nggak mau. Saya nggak mau karena ya saya pengen konsisten di satu produk aja, dan ternyata alhamdulillah mereka pun bisa membaca gitu loh di sana, di toko-toko kita ya di sana, dan alhamdulillah mereka masuk, terus mereka juga tahu ya, karena intinya satu juga kita harus bisa mengedukasi ke konsumen Kang. Ya, karena memang di DB ini memang butuh, bisnis ini butuh edukasi sih. Sebenarnya kebanyakan harus banyak ngedukasi ke konsumen ya. Gitu. Jadi kadang-kadang konsumen yang baru itu yang pertama masih bingung ya. Iya. Terus mereka bingung mau ambil rasa apa gitu kan. Nah, kita itu peran dari penjual ya harus mengedukasi, harus nyaranin kayak gitu. Karena kalau kita kurang edukasi ya mungkin pelayanan juga harus penting loh. Nah, pelayanan kayak yang misalkan yang jaga di toko gitu ya, harus ya katakan ya humble lah gitu, humble ya, terus harus ya misalkan kayak kalau misalkan kalian udah punya tokonya gitu ya, jangan pelit-pelit tester juga guys. Jadi jangan pelit-pelit tester biar si orang-orang tuh bisa mencoba. Jadi jangan mencoba tuh harus diambil dulu baru dicoba, nggak bisa itu. Jadi harus ada tester juga. Iya, nah di sini juga kadang bisa akan juga nyediain tester ya. Ada untuk tester sebenarnya biasanya setiap pengiriman biasanya kita juga dari pusat itu suka dikasih. Iya, saya juga sering minta. Jadi sering minta. Memang ini kemarin kan ada yang komen juga, Kang bikin bisnis model atau contoh model bisnis ya. Nah, ini salah satu bukti ya bahwa memang ini distributor saya yang di daerah Jepara. Nah, buat teman-teman yang nggak percaya, nanti teman-teman bisa cek aja channelnya. Langsung sowan aja. Atau bisa langsung datang aja ke Jepara. Nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol sama Kang Odi ya. Jadi nggak perlu ke pusat, untuk harga sama ya. Jadi harga pusat sama harga distri itu sama ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang pengen nih di daerahnya misalkan ternyata belum ada DB, produk DB ya yang kayak ini nih, nanti bisa langsung, itu bisa jadi peluang juga, bisa buka di sana, bahkan kalau misalkan udah ada marketnya bisa jadi join distributor juga. Iya, betul. Nah, terima kasih ya Kang Odi ya. Mudah-mudahan bisa. Ini guru saya nih. Saya juga dulu awalnya cuman ambil ya dari 1 juta guys. Jadi jangan khawatir, di sini tuh kadang juga kalau misalkan kalian pengen lebih tahu lebih lanjutnya bisa tanya-tanya aja. Jadi bisa konsul dulu lah. Konsul dulu gitu loh. Nanti sharing paduannya kayak gimana, biar dibimbing gitu loh di awalnya kayak gimana. Saya juga dulu di awalnya dibimbing. Dibimbing sih. Bahkan kebanyakan distributor kita itu hampir 90%
itu dari kecil dulu ya. Iya. Jadi nggak langsung ambil belanja banyak gitu. Tapi dari kecil dulu bertahap. Nah, alhamdulillah sekarang memang udah lumayan gede ya untuk distributor. Jadi buat teman-teman yang pemula yang baru jangan kecil hati karena memang kalau misalkan kita fokusin itu bisa lebih besar. Iya. Nah, mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman. Dan kita minta doanya juga biar sehat-sehat selalu, biar bisa bermanfaat lebih banyak orang ya, ke banyak orang. Ya mungkin sekian dulu ya video kali ini. Saya Kang Martisna. Saya Kang Odi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.